Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah ila Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardi bin Al-Bukhari al-Jufi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Qala wa bi ilaihi qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Anas Ibnu Malik Ibnu Sirin qala sami'tu Anasan yaqulu qala rajulun minal ansar inni la astati'u salata ma'aka wa kana rajulan dukhman fa sana'a linnabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman fada'ahu ila manzilihi fa nasata lahu fa basata lahu hasiran wa nadaha tarafal hasiri shalla alaihi rak'atain fa qala rajulun min ali Jarud li Anasin akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qala ma ra'aitu shalla illa yauma idzin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Anas ibn Malik berkata, ada seorang laki-laki dari Ansor berkata, inilah satu salat ma'ak. Sesungguhnya aku tak bisa salat bersamamu. Jadi orang laki-laki Ansor ini bilang sama Sayyidina Anas bin Malik, katanya aku nggak bisa salat denganmu. Wa kana rajulan dakhman. Kenapa? Karena dia tuh orang yang gemuk betul. Jadi perjalanan untuk dari rumah ke masjid ini sangat-sangat berat. Ya zaman dulu mungkin belum ada Maxim, Grab belum ada. Jadi mungkin nak naik onta juga tak bisa naik, berat, manjatnya macam mana. Ini bisa-bisa sampai gitu kan, orang yang besar. Tapi aku tak bisa sholat bersamamu, saking yang besar lah. Jadi terus macam mana? Wa kana rajulan fasana ali Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman fadahu. Kemudian dia kan kepengen juga lah salat dengan Rasulullah, tapi memang kondisi darurat itu dia tak bisa. Saking gemuknya, rumahnya jauh, tak tahan. Orang gemuk itu tengok jalan, sebentar penat, sebentar penat, betul tak? Apalagi ini kayaknya over nih gemuknya. Jadi sampai saat ini kepengen dia sholat dengan Rasulullah. Akhirnya beliau membuat makanan. Kemudian mengundang Rasulullah SAW untuk datang ke rumahnya. Dia nak datang ke Rasulullah tak bisa. Jadi dia bikin makan, dia mengundang Rasulullah. Tengok Rasulullah diundang, diajak makan, datang. Orang ini pandai dia. Aku datang ke Rasulullah berat, biar Rasulullah datang ke aku bikin makan. Diundang, jamu makan. Pada ila manzili fabasatalahu hasiran. Kemudian datanglah Rasulullah ke rumahnya. Orang tersebut membentangkan tikar. Rasulullah datang, dibentangkanlah tikar. Wa nadaha tarafal hasiri. Al-hasiri Shalla alaihi rak'atain. Shalla alaihi rak'atain. Shalla alaihi rak'atain. Jadi kemudian semacam tikarnya dibersihkan sama dia dibersihkan. Ujung tikarnya mungkin apa ada kotornya sedikit mungkin.
Kemudian Rasulullah SAW sholat. Dia dibentangkan tikar, disiapkan tikar untuk sholat. Rasulullah sholatlah di situ. Rasulullah sholatlah di situ. Faqala rajulun min ahli Jarud di Anas. Maka orang laki-laki tadi ditanya kepada Sayyidina Anas. Setelah Rasulullah sholat itu di rumahnya, di atas tikar, ditanya kepada Sayyidina Anas, akan Nabi SAW yusalli duha? Qala ma ra'aitu shalla illa yawma idzin. Jadi orang tadi tanya kepada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas ini kan khadimnya Rasulullah, pembantunya Rasul di rumah Rasulullah, Sayyidina Anas bin Malik. Ini orang ini tanya, apakah Rasulullah SAW itu pernah sholat duha? Pernah enggak? Tanya si laki-laki ini kepada Sayyidina Anas. Qala ma ra'aituhu shalla illa yauma idzin. Kata Sayyidina Anas, aku tak pernah melihatnya sholat duha kecuali hari ini. Kata Sayyidina Anas bin Malik. Nah, jadi jatuhnya jadi sunnah. Tuh, sunnah Nabi pernah melakukan, jatuhnya jadi sunnah. Kalau Nabi terus rutin, bisa jadi wajib. Gitu. Jadi sepengetahuannya Sayyidina Anas, Rasulullah itu tidak pernah sholat duha kecuali hari itulah di rumah laki-laki yang gemuk tadi itu. Babun, bab berikutnya, idza hadara ta'am wa uqimatis shalah. Bab ketika makanan datang dan sholat dikomatin. Makanan datang komat pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dah didang pula komat. Macam mana ni, coba yang betul ni. Nah, ini babnya, ni bab. Ketika makanan datang masih disajikan dan sholat dikomatkan. Wa kana Ibnu Umar yabda'u bil asya. Wa qala Abu Darda min fiqil mar'i iqbaluhu ala hajatihi hatta yuqbila ala salati wa qalbu fariq. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar itu ketika itu terjadi, Sayyidina Abdullah bin Umar ini sahabat besar. Maka mana yang didulukan? Kalau makan malam tuh bahasa Arabnya asya. Jadi asya itu makan malam, kalau isya salat isya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ini ketika kasusnya macam gini, makan dah dihidangkan, tiba-tiba komat. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar? Wa kana Ibnu Umar yabda'u bil asya. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar memulai dengan makannya dulu. Kalau kita kadang-kadang sok-sokan ya. Nanti aja. Makanan dah teridang depan, nanti ajalah. Kita solat dulu ni, dah komat nih. Sayyidina Abdullah bin Umar ketika itu dia makan dulu. Nah, ini masalah. Masanya apa? Kenapa gitu? Karena kalau tak makan dulu dah nampak asam pedasnya, sambal belacan, sup ikan, tiga rasa. Salat komat pula, salat dulu, jom salat. Salat dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Meleleh pula. Kan macam air liur ni nak keluar pula, teringat. Aduh, asam pedas, jangan panjang-panjang. Surat dia tak boleh panjang-panjang ni. Kita pendek-pendek aja. Ya kuliah sama apa dah, pendek-pendek aja. Teringat pula. Sambal belacan lama tak makan. Jadi ini dah terfikir makan ini. Solatnya mikir asam pedas. Nah, ini masalahnya. Min kibarus sahabat, para sahabat itu dia tidak mendahulukan solatnya, tapi mendahulukan makannya. Bukan berarti apa nih kok makan dulu, solat dulu. Ini orang tak paham. Orang tak. Coba kalau kita pikir secara logika, biasanya yang betul ni yang mana kalau kita tak belajar nih. Dan makan, dan hidangkan komat.
Apa kita nak bikin Pak? Solat dulu kan? Ya tak? Lah solat dulu kan daripada makan. Macam betul. Tapi para sahabat justru tidak melakukan itu. Tapi para sahabat ini dari Rasulullah dapatnya, bukan ngarang-ngarang sendiri. Karena apa? Mereka kalau sholat itu tujuannya itu apa? Khusyuk. Kalau kita ini kadang-kadang sholat cuma absen. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat. Khusyuknya tak ada. Jadi nak makan dulu, nak makan nanti, nak makan sama. Tak makan pun tak khusyuk, makan dulu pun tak khusyuk kadang-kadang. Kacau kita ni. Ini kan masalah. Tapi paling tidak kita sudah ada usaha gitu loh. Jangan makan dulu daripada sholat ingat makan. Bagus makan ingat sholat. Itu bahasa enaknya gitu. Bukan kita teledor, tidak. Dan ini tidak disetting. Kalau gitu pas komat makan turunkan, dia makan dulu. Ya original memang kalau pas gitu ya sudah makan tidak apa-apa. Nah ini salah satu diantaranya satu alasan orang boleh mendahulukan makannya daripada sholatnya. Kenapa? Karena intinya sholat itu di khusyuknya. Kalau sholat tak khusyuk macam mana? Mesti beda. Mesti kepengen nak cepat selesai lah inilah. Nah ini beda. Oke, kita lanjutkan. Waqala Abu Darda min fiqil mar'i iqbalu ala hajatihi. Kata Imam Abu Darda, termasuk dari fikihnya, paham agamanya seseorang, yaitu iqbalu ala hajati hatta yuqbal ala salatihi wa qalbu farig. Dia lebih mendahulukan menunaikan hajatnya yaitu makan, sampai kemudian setelah itu dia baru sholat. Wa qalbu farighun, maka hatinya sudah kosong, enggak mikirin makanlah lagi, enggak mikirin sop ikan, sop ini, segala macam ikan asin dipikir dia sambal apa. Jadi kata Imam Abu Darda, tengok memang gitu secara agamanya, memang gitu. Ini secara agama. Jadi kata Imam Abu Darda termasuk dari fahamnya agama seseorang, yaitu dia mendahulukan memenuhi hajatnya yaitu makan, kemudian dia baru sholat. Wa qalbu farighun, hatinya sudah kosong. Jadi bisa khusyuk sholatnya. Maksudnya mengurangilah, kalau pokoknya kita ni tak sholat pun tak bisa khusyuk, kurang-kurang mengurangilah kita ni. Mengurangilah kita ni. Jangan sampai sholat itu memang cepat-cepatlah ini itu segala macam pakaran makanan aja yang dipikir. Macam mana itu? Orang sholat mestinya ingat Allah, ni ingat makan pula. Itu. Begitu pentingnya khusyuk. Jadi khusyuk itu lebih penting daripada awal waktu. Orang awal waktu tak khusyuk, bagus agak mundur sikit tapi khusyuk. Itu. Karena intinya itu adalah khusyuknya. Nah ini kalau dia kan berarti kalau makan dulu kan dia agak mundur sikit, tapi kekhusyukan lebih diutamakan. Nah itu. Udah Isa masuk. Kita lanjut. Wa bi qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Hisham qala hadatsani Abi qala sami'tu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi saya mendengar Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudiyal 'asya wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asya." Ini kata Rasul. Hadis Bukhari. Ini hadis Imam Bukhari. Hadis sahih, sesahih-sahihnya. Hadis yang paling sahih hadis Bukhari.
Jadi kata Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudiyal asya wa uqimatis shalah." Ketika makan malam sudah dihidangkan, wa uqimatis shalah, dan kemudian salat dikomatin, fabda'u bil asya, kata Rasulullah. Mulai dulu dengan makan malam. Ontan nih Nabi yang guru nih. Jadi kata Rasulullah, ketika makan malam sudah disidangkan, wa uqimatis shalah, dan salat dikomatin, fabda'u, artinya apa? Mulailah bil asya, ainnya di fathah, berarti mulailah dengan makan bukan isya, kata Rasulullah. Fabda'u bil asya, mulailah dengan makan malam. Rasulullah enggak bersabda fabda'u bil isya, mulailah dengan salat isya dulu baru makan, tak gitu. Tapi fabda'u bil asya, makan malam dulu baru salat isya. Wa bila qala hadatsana Yahya ibnu Bukairin qala hadatsana Lais an Uqailin an Ibni Syihab an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qaddima al-'asha fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika makan malam dihidangkan, fabda'u bihi, maka mulailah dengan makan malam dulu. Qabla an tusallu salatal maghrib, sebelum engkau salat maghrib. Apa tuh? Macam mana tuh? Buka, contoh, ya tuh. Makan nasi dulu, kalau tak tenang tak makan nasi, salat dulu kacau, tak bisa tuh. Bung makan kue apa epok-epok sebiji, minum air putih. Allahu Akbar. Pak Imam ni lambat kali, panjang kali suratnya. Aku nak makan nasi ni ya, tak, baunya dah sedap, cepat bagi assalamualaikum, wus, balik nak makan. Macam mana tu? Jadi bahkan Rasulullah SAW mengatakan solat maghrib loh ni, bukan cuma solat isya. Jadi ketika orang dah buka ni, buka kan, nasi dah tersaji ni, waduh, dah nampak semua dah meleleh air liur dah. Qomat solat dulu kita. Macam mana nak usut solat tu maghrib tu? Wah, memang susah. Ni loh, ini dari Rasulullah ni. Rasulullah ni hadis sahih. Dan ini kadang-kadang kita pakai akal standar aja. Solat harus awal waktu, betul. Tapi apakah solat enggak butuh khusyuk? Kejadian-kejadian seperti ini menjadikan satu alasan, ya. Orang justru harus mendahulukan hal-hal yang bisa mengganggu sholatnya. Saya kadang-kadang memang kebiasaan, kadang makan buka tuh makan nasi dulu. Tapi makannya juga, tapi jangan macam makan dekat restoran setengah jam. Mau ngadu nih. Ya makannya standar aja lah, kan makan setengah jam habislah, dah isya baru nak sholat maghrib. Tapi kita makannya itu istilahnya ya standar. Makan tuh berapa lama? 10 menit. Enggak 10 menit. Paling lama itu dah 10 menit tu. Yang lama ni ngapa? Entah ngapa-ngapa lah. Kalau langsung 10 menit tak sampai. Paling kita nasi berapalah tu, orang tua lagi makan kan, tak banyak sangat. Daripada penasaran solat maghribnya, Allahu Akbar, tak pakai zikir, tak pakai apa ini, mamanya dah kepanjangan suratnya. Langsung jauh lah. Itu macam mana solatnya seperti itu. Ini kata Rasulullah, qabla an tusallu salatal maghrib wala tu'jalu an asyaikum. Kata Rasulullah, maka kalian jangan terburu-buru dengan asamu. Maksudnya gini loh, jangan kau cepat hidangkan. Ya kau dah nampak mata, tak bisa khusyuk. Kau jangan cepat-cepat hidangkan. Kalau nak tahu sama makan dulu, sembunyikan dulu. Jadi tak nampak. Ini bayang-bayang ikan tu dekat atas nampan, dah nampak, kalau solat pula. Sembunyikan dulu, kata Rasulullah. Jangan terburu-buru dihidangkan. Jadi solatnya tidak terganggu. Bukan Rasulullah suruh makan dulu terus, tidak. Rasulullah ini nyuruhnya gini, kalau masih dah terlanjur dihidangkan,
ya sudah makan dulu. Tapi kalau bisa nanti, jangan dinampakkan dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.